Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal lagi, soal yang hubungannya sama elektronik otomasi industri dan juga soal-soal lain yang berhubungan misalkan untuk P3K ataupun soal-soal ujian masuk ataupun soal-soal rekrutmen. Pada kali ini kita sampai nomor 526. Soal lain bisa dilihat di playlist atau dilihat di kolom deskripsi bawah ya. Di sini kita akan berkutat mengenai perawatan listrik, di mana soal yang berhubungan dengan gerinda itu akan sangat ada di kisi-kisi guru ketenaga listrikan. Dari situ kami coba menyajikan gerindanya bentuknya seperti ini, tapi ada dua contoh soal yang mungkin bisa kita bahas bersama. Yang pertama adalah pengatur panas pada setrika listrik adalah manfaatkan kerja. Kalau kita tahu setrika yang umum loh ya, maksudnya setrika yang biasa kita pakai itu bentuknya kan gini. Terus nanti ada pemutarnya kan yang mengatur panasnya. Cara kerja ini sebenarnya adalah bimetal begini. Nanti ada ininya. Bimetal itu ada dua bahan logam yang digabung menjadi satu bimetal. Terus kemudian dari situ dihubung jadi satu, diklem. Nah, dua logam itu memiliki jenis panas yang berbeda. Maksudnya itu konstanta muenya beda. Jadi ketika dipanasi batang satu dan batang satunya beda, sehingga ketika diklem nanti akan melengkung. Ketika melengkung nanti kalau dingin dia akan mengenai konduktor yang untuk menyambung ini, sehingga akan menyambung panas lagi. Ketika sudah panas dia melengkung ke atas. Nanti akan kembali lagi dan lain sebagainya. Nah, dari hal seperti itu, maka cara kerja panas setrika listrik menggunakan prinsip yang dinamakan bimetal. Kalau timer itu biasa berada pada mungkin dingdong anak-anak itu, terus kemudian ada juga pengingat telur, kemudian juga oven dan lain sebagainya. Indikator ini cuma menunjukkan, jadi nggak bisa untuk dijalankan. Contoh lainnya nikelin juga enggak, ini biasanya pada pemanas. Kemudian rotary switch ini biasanya yang bisa diatur lek itu, tapi enggak, panasnya menggunakan bimetal jawabannya. Soal kedua yang berhubungan dengan gerinda, sikat tembaga, mungkin bukan sikat tembaga ini, tapi sikat tembaga yang menghubungkan sumber arus listrik dengan rotor lilitan pada gerinda merupakan pengertian dari, kalau sikat tembaga ini angker biasanya, ini di sini bukan sikat tembaga, ini sikat grafit atau mungkin karbon, sikat karbon. Jawabannya adalah bras. Kan ini cuma menerjemahkan dari sikat ini aja, tapi memang namanya bras ya. Posisinya di nomor 8 ini. Jadi kalau kita melihat gerinda secara utuh ini, gerinda ini adalah alat yang digunakan untuk bisa memotong, bisa memoles, bisa menggerinda atau mengurangi bagian dikit demi sedikit menggunakan gerinda. Nah, ini tinggal matanya ini bisa kita diubah-ubah ya, bentuknya piringan cakram yang kadang bisa berbentuk amplas, bisa berbentuk batu gerinda, bisa berbentuk besi potong berupa cakram dan lain sebagainya. Kemudian dari situ ini ada kabel yang masuk. Kemudian ini adalah pelindung kabelnya yang di sini berupa karet atau cord protector. Ini adalah saklar. Potensi soal di sini kalau ada gerinda yang dinyalakan tapi nggak nyala, itu bisa kemungkinan saklarnya. Kemudian dari sini nanti ada angker ini posisinya tengah-tengah, ini rotor angker, dimana ini terdiri dari lilitan-lilitan yang menghubungkan ke sini. Ini angkernya yang berhubungan dengan listrik yang ada di sini ke sini, ke mana, dari ini ke sini, dari sini ke sini. Ini yang disebut bras. Kenapa dari sikat karbon? Karena bahannya licin dan bisa habis, sehingga ketika putar kayak gini nggak jadi hambatan dari mesin, dan juga habis bisa diganti, harganya juga murah gitu. Kemudian dari situ tentunya ini ada bagian yang bergerak dinamakan rotor, sedangkan bagian yang tetap ini dinamakan stator, bodinya itu.
Kemudian yang ada di sini adalah yang untuk megangi, ini posisinya tetap di tengah adalah bearing atau laker itu. Sedangkan ini roda gigi hasil keluarannya yang akan dijadikan gerakan berputar secara mendatar. Awalnya kan gerakannya vertikal gini, muter jadi mendatar. Ini juga perbandingan ada roda giginya sehingga putarannya ini menjadi sesuai. Nah, dari situ sebenarnya juga ada lagi yang namanya pengunci posisi, yang ditekan itu nanti bisa untuk menghentikan ini dan bisa digunakan untuk mengganti. Potensi-potensi soal yang ada yaitu yang pertama, ketika terjadi saklar rusak otomatis gerinda nggak bisa menyala. Kemudian potensi lain adalah ketika di multimeter menggunakan ohmmeter, ketika ini saklar sudah terhubung, ini sudah di multi, maka menunjukkan hubung singkat, itu enggak ada hambatan apapun, sehingga itu menandakan mungkin lilitannya terbakar, bisa konslet. Jadi kalau dinyalakan bisa konslet ataupun bisa menurunkan membuat trip MCB. Kemudian berikutnya potensi soal yang lain adalah ketika laker atau bearingnya rusak, maka dia nggak ada yang menjaga posisinya di tengah, sehingga yang terjadi adalah getarannya sangat kuat ataupun bunyi lotak-lotak ataupun nggak imbang, junjing binju ya begitulah, getarannya nggak bisa tenang gitu. Ini kalau ada bunyi-bunyi di sini atau nggak muter atau gimana, bisa roda giginya, mekaniknya. Nah, dari situ semua potensi yang lain kebanyakan mirip sih seperti potensi motor-motor yang lain ya, antara lain lilitan, kemudian brusnya habis gitu loh, udah nyala tetapi nggak muter gitu, kemudian saklar, kemudian kabelnya dan lain sebagainya. Untuk soal-soal yang lain bisa dilihat teman-teman di playlist, juga ada penjelasan juga yang sudah kami bikin di playlist penjelasan, dan teman-teman semoga diberikan kemudahan dan barokah dalam ujiannya. Terima kasih. Sampai akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.